Kalian siap nggak mendonasikan uang kalian untuk kita demo Kementerian Pendidikan ini, Dikdaspen ini? Ayo kita demo. Di lembaga-lembaga kita itu hanya mengerti bahasa demo, bahasa bakar ban. Kalau kita datang baik-baik, mereka nggak bakal dengar kita. Kalau sudah rakyat marah, baru mereka takut, ngacir. Tapi kalau dengan bahasa baik-baik begini, kita dianggap tai sama mereka. Karena kitalah sebenarnya pejuang sejati dalam mengawal demokrasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Polda Metro Jaya? Hari ini hari Kamis tanggal 25 bulan 9 ya. Artinya besok hari Jumat lagi. Yang merupakan detik-detik penantian semua orang, terutama yang berharap kasus Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya bisa dipalitkan agar mereka menjadi tersangka. Karena sesungguhnya itulah yang menjadi harapan besar bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama yang memiliki akal sehat dan tidak menginginkan gangguan-gangguan kecil di dalam proses bernegara kita. Hari ini kita lihat bagaimana gerakan Panci CS itu sampai mengejar ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Riset dalam upaya merungkatkan ijazah Pak Gibran Rakabuming Raka. Jadi pasca dia merasa bahwa tidak akan mungkin mampu merungkatkan ijazah Pak Jokowi, kali ini dia masuk di ijazahnya Gibran, dan itulah yang menjadi upaya dari orang-orang ini semua agar bagaimana isu soal rusaknya moral para keluarga Pak Jokowi ataupun Pak Jokowi sendiri itu bisa bertahan. Nah, di sisi lain Polda Metro Jaya juga sampai hari ini semakin tidak jelas kinerjanya. Nah, inilah yang membuat mereka ini, para pemburu ijazah, itu merasa terlindungi. Sehingga upaya yang dia lakukan secara terus-menerus mengglorifikasi bahwa keluarga Pak Jokowi, termasuk Pak Jokowi sendiri, adalah orang rusak di negeri ini. Jadi ada upaya yang dia lakukan agar rakyat betul-betul ketika bicara Pak Jokowi itu yang diingat bukan bagaimana suksesnya membangun bangsa Indonesia selama 10 tahun. Begitupun misalnya ketika bicara Gibran, dia tidak akan pernah mau tahu bahwa Gibran ini adalah salah satu wali kota yang masih muda tapi sukses mendorong toleransi di Solo. Hal itu dia mau suruh lupakan oleh rakyat. Nah, sebab itulah kalau misalnya Polda Metro Jaya juga tidak bergerak-gerak melakukan pentersangkaan terhadap mereka, maka otomatis legitimasi Roy Suryo CS semakin kuat. Dan itulah yang membuat dia semakin berani melakukan anjal sana anjal sini ke lembaga-lembaga negara dalam rangka bagaimana supaya isu ijazah, isu kerusakan daripada keluarga Pak Jokowi ini bertahan terus. Sekali lagi bahwa agenda ini adalah agenda 2029. Nah, untuk melengkapi narasi yang saya sampaikan ini, ada beberapa video ini kita bisa lihat bagaimana sepak terjang para kucuk pemburu ijazah ini yang betul-betul berupaya secara terus-menerus menekan keluarga Pak Jokowi dengan melakukan pendekatan-pendekatan ke lembaga-lembaga yang ada di negara kita. Kalian yang menentukan. Kami duduk di sini menunggu sampai tutup atau kami pulang dan akan mempersiapkan demo besar-besaran. Saya tidak akan pulang ke Bali kalau nggak ada demo besar-besaran sama ARM dan lain-lain. Siap. Sekarang banyak orang-orang yang merasa dirinya pinter, ya mungkin gelarnya banyak, sekolahnya mungkin hebat, mengangkat dirinya menjadi orang terpinter. Mengatakan kebenaran aja pun susah. Mendidik anak macam bagaimana ini? Udah jelas-jelas ini penyetaraan konyol-konyolan yang akan ditertawakan oleh dunia. Semua orang pun yang punya logika kecuali
termul penjilat itu, ya pasti mempertanyakan surat semacam ini. Nah, karena sistem pendidikan di setiap negara ini beda-beda. Kalau kita mau lintas pendidikannya, akhirnya masing-masing negara kan jadi kesulitan. Misalnya kita tahulah SMA di sini, SMA mana itu terkenal. Tapi bagi orang di Amerika kan nggak tahu ini SMA bagus apa jelek begitu ya. Jadi itu yang akhirnya tiap negara harus menyetarakan dulu. Dan ini produk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Boro-boro mengejar koruptor ke Antartika. Ke Solo aja susah. Hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya. Hati-hati kau. Semua dong wapresmu. Banyak tidak seperti wapresmu. Tapi meskipun wapresnya bodoh, institusi negara sudah termul lebih bodoh lagi kalau diatur. Bisa semua siapkan diri kalian untuk mendemo. Ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia selalu miskin. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo. Nah, kita sudah lihat bagaimana bengisnya Rismon Sianipar ketika dia berkunjung ke lembaga pendidikan untuk memverifikasi pengusahaan ijazah Gibran Raka Buming Raka. So enaknya dia ngomong kasar seperti itu, bahkan mengancam-ngancam atau akan melakukan demo, dan bahkan katanya mau patungan untuk bagaimana supaya demo di Kementerian Pendidikan. Nah, ini kan bentuk kekurang ajaran, dan hal ini terjadi ya sederhana karena mereka merasa mendapatkan angin segar. Loh, sampai sehari ini juga Polda Metro Jaya kan tidak berkutik. Lagi-lagi orang bisa berpikir bahwa jangan-jangan memang ada kekuatan besar ini yang ada di belakang layar, yang itu juga mengkurangkan daripada Polda Metro Jaya. Atau jangan-jangan bermain dua kaki, satunya ada di kelompok sebelah, satunya ada di kelompok sini, sehingga mereka seperti bermain layang-layang ya, diayun terus kasus ini. Karena ini bisa menimbulkan banyak persepsi. Bahkan ada juga yang berpikir bahwa isu ini sengaja dipelihara untuk melampiaskan kemarahan orang-orang yang marah terhadap pemerintahan yang ada. Jadi ada objek yang dijadikan sebagai sasaran empuk. Nah, ada yang sampai berpikir seperti itu, sehingga ini memang sangat berbahaya dalam jangka panjang. Oleh karenanya, harapan satu-satunya sekali lagi Polda Metro Jaya harus mentersangkakan ini makhluk semua. Apalagi besok hari Jumat, yang kita kenal itu Jumat Keramat ya. Kita berharap hal itu bisa terjadi. Nah, kalau lewat lagi ya otomatis orang bicara yang awalnya bulan 9 ini sudah ada tersangka, ya bicara lagi nanti bulan 10 katanya. Akhirnya inilah kasus yang paling panjang di seluruh dunia yang pernah ada, yang seharusnya sudah jelas tersangkanya, sudah jelas alat buktinya, barang buktinya apa semua sudah ada lengkap. Tapi kenapa polisi ngeyel tidak mau mentersangkakan? Nah, ini yang menjadi kajian hari ini, dan saya yakin orang-orang yang tidak ada kaitannya pun juga dengan diskursus ini pasti juga merasa jengkel dengan situasi yang ada. Dan sekali lagi itu sah-sah saja. Karena era demokrasi ini memang kalau penegakan hukum lemah, maka efeknya itu pasti akan terjadi huru-hara. Sebab pada akhirnya tidak ada lagi yang bisa dipercaya oleh rakyat. Nah, inilah yang menjadi problem hari ini. Saya kira demikian ya. Kita menunggu apa yang menjadi tugas daripada kepolisian Republik Indonesia ini betul-betul bisa dibuktikan di sini. Bagaimana Panji CS bisa ditersangkakan minimal besok. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.